Oke, ikuti saya. Satu, dua, tiga, dan saya tertidur. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya bukan memberikan sugesti. Enggak. Jadi teman, kali ini saya mau mencoba apa ya? Bukan membedah strategi biasa, tapi saya mau curhat dari diri saya sendiri, curhat seorang pemula dalam dunia trading. Tidak bermaksud menghakimi seseorang atau menggurui seseorang, ini cuma buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan bisa di-share ke teman-teman dan bisa bermanfaat. Gitu. Oke, saya mulai trading itu di Binomo kalau nggak salah. Di Binomo itu pertama kali saya ikut yang turnamen. Waktu itu keuangan saya lagi agak kacau, 2019 kalau nggak salah. Saya bukan orang lama trading yang udah trading berapa tahun yang lalu gitu, dari forex atau dari, enggak, saya baru mulai 2019 dan di akhir-akhir kalau tidak salah, di pertengahan lah, enggak akhir juga. Nah, ketika saya pertama lihat itu, saya lihat pertama kali di YouTube sebenarnya. Kemudian saya coba di apa sih platform Binomo itu kayak apa gitu brokernya. Terus kemudian saya coba, ternyata di situ ada peluang bisnis. Peluang bisnisnya apa? Ikut turnamen dan saya dapat uang. Rencananya begitu. Tapi saya tidak pernah dapat uang sebenarnya. Nggak pernah saya peringkat pertama karena itu kayaknya buat para master yang analisanya G2. Terus dia dapat peringkat 1. Tetapi akhirnya itu yang membuat bibit-bibit saya terperosok lah ke dunia trading itu. Terus kemudian saya lihat YouTube, ada beberapa orang yang berhasil gila gitu loh. Jadi ya itu yang memicu saya, kok dia bisa, kenapa saya enggak gitu. Kemudian saya coba lagi, dan pertama kali saya coba di Binomo itu deposit, saya lupa $10 apa $20, dengan keuangan yang lagi mepet. Itu mungkin uangnya buat alokasi lain, tapi saya gunakan di situ. Di sini pertama mungkin ada euforia ketika misalnya $10 saya nyari buat rokok, $10 dapat gitu. Tapi pas kesininya justru banyak kehilangan. Kenapa? Karena keinginan atau apa ya, pola pikir yang membentuk saya sebagai trader pemula untuk mendapatkan uang secara instan, untuk mendapatkan profit yang besar. Dan apa yang terjadi? Saya loss di Binomo. Banyak, banyak. Kalau dihitung-hitung dan tidak terasa. Maksudnya begini, mungkin kita nggak deposit, nggak $1.000, $2.000, nggak. Cuma 10. Besok coba lagi 20. Turun lagi ya 10. Kalau di jumlah-jumlah diakumulasikan, ya mungkin nyampe juga. Sekarang saya nggak mau buka lagi tuh transaksi histori saya di Binomo karena kadang bikin sakit hati. Kemudian dari situ saya coba ke Olympitrade. Mungkin karena waktu itu, wih ini kayaknya enak. Dan dulu yang paling asik tuh di Olympitrade yang dulu tuh ada bunyi kalau ketika menang tuh.
Nah, terus kemudian karena keinginan kita yang lihat orang, wih gampang amat sampai paralai dari mulai berapa ya dia? $4 apa $1 itu sampai 4.000 13 kali kalau nggak salah. Dengan analisa dia yang pakai stokastik kalau nggak salah. Wih, itu keren banget. Dan mindset saya di situ terbentuk. Maksudnya, wih, saya harus kayak gitu. Kenapa? Karena satu, ada beban di belakang yang tadi sudah secara perlahan-lahan kita kumpulkan. Dalam artian, yang binomo loss tadi saya pengen balik lagi modalnya. Dan ternyata di Olympic Trade malah lebih parah dari itu. Saya coba deposit, menang, kalah. Kan kalau dihitung-hitung loss yang banyak. Jadi buat teman-teman yang pemula, coba difikirkan untuk trading based on my experience, berdasarkan pengalaman saya yang lalu, yang udah-udah. Trading itu adalah suatu ladang bisnis yang resikonya gede bener. Anda harus menyayangi sesen dari uang yang kita keluarkan. Jadi nggak bisa asal, nggak bisa ngelihat orang bisa terus saya kok nggak bisa, terus pinginnya cepat, pinginnya instan, apalagi membalikan modal yang seperti saya alami. Apalagi Anda punya beban. Misalnya beban Anda punya bawa cicilan mau dibayar atau enggak, atau maksudnya apa? Ada yang harus dibayarkan. Itu biasanya yang saya rasain itu malah bablas, malah habis gitu. Gitu loh. Jadi menurut saya trading itu harus santai. Mungkin waktu itu yang saya alami nggak seperti itu. Kemudian eh, akhirnya saya berhenti di Olympic Trade karena lebih parah. Akhirnya karena mindset udah terbentuk, saya coba di Binari. Binari saya pertama kali, di Binari pertama kali platform itu kenapa saya pilih, karena posisinya banyak sekali opsinya. Ada high global, ada rise and fall. Dan karena mindset saya tadi udah terbentuk, saya pingin instan, nggak mau nah batuk, berpikir yang susah gitu loh. Gimana nih caranya dapat uang cepat tapi dengan sedikit berpikir, nggak banyak-banyak berpikirnya. Akhirnya kenalah namanya boot. Nah, di perjalanan tadi saya masih tadi agak mungkin ada kurang lengkap. Itu saya baru ikut beberapa grup yang berbayar maupun yang gratis. Yang sebenarnya di grup itu keluarnya adalah strategi. Strategi dengan money oriented. Dalam artian orientasinya profit, gimana dapat profit, gimana profit. Dan itu aduh maaf, bukan saya menjelekkan, tidak ada saya cuma menghakimi. Itu bagus, cuma tetap balik lagi ke diri kita. Kalau diri kitanya tetap dalam artian pingin dapat uang instan, nggak bisa disiplin dalam trading, terus kemudian apa namanya, analisanya nggak sabaran, tetap aja hilang, tetap aja loss, nggak ada gunanya gitu. Oke, saya lanjut lagi ke cerita Binari. Di Binari saya coba menggunakan bootnya bukan banyak yang di YouTube itu boot apa ya namanya, autopilot, enggak, ini adalah boot kalau di Binari dulu ada boot dengan
bahasa pemrograman XML yang bisa kita program dengan strategi eh, yang bisa kita tentukan. Waktu itu saya ikut pertama kali dikenakan binari itu di grup, sebenarnya grup Olympic Trade. Kemudian grupnya itulah yang ngebentuk, oh ini nih boot. Bahkan saya pernah beli boot juga. Terus kemudian boot itu saya pakai, pertamanya saya tinggalin tidur, dia profit. Terus tapi besoknya loss gitu loh. Dan dari boots itu saya pertama kali, wah, ini asik banget nih. Dulu yang pernah saya cobain yang profitnya rise on fall, yang tadi buat beli. Kemudian kalau yang gratisan saya coba event out. Event itu genap, out itu ganjil. Dengan durasi 1 tik. Saya bisa dapat $100, kemudian dapat $50 berhenti. Bahkan saya ajak orang lain untuk mencoba bot itu. Mungkin awalnya asik, tapi pas kesini-sini bot itu ternyata menurut saya kurang ini. Maksudnya apa? Controlling dari kitanya susah gitu loh. Saya nggak menyalahkan bot juga, tetap aja ke diri kita gitu. Karena di bot itu kan dulu 1 tik. Ketika Marty Angle itu kita mengalami kekalahan berlipat-lipat, itu makin besar, kita lupa nyetop ataupun nggak kontrol, harus nggak dipelototin, habis bang gitu. Dan dari situ di binari tetap juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Maksudnya nggak dapat apa-apa, mungkin dapat, cuma lossnya terlalu banyak juga. Terus saya pernah juga coba boot online, itu intinya sama juga. Dan akhirnya saya coba balik lagi ke manual, tapi tetap di binary platform. Karena menurut saya kita nggak cuma ngeliatin candle gitu loh. Kalau di binary itu kita nggak cuma liatin grafik, tapi kita bisa menganalisa digit angka, pergerakan cacing. Selain itu di candle dan grafiknya ada di situ. Gitu. Dan waktu itu ada seorang teman yang, ya saya ada beberapa teman yang sama curhat juga. Wah saya loss, mungkin lebih parah dari saya. Saya termasuk yang parah lah gitu loh. Kalau di jumlah kan akumulasi lumayan besar. Jadi kalau misalnya ada orang, wah saya kalah sekian, mungkin saya lu mah kalahnya segitu, gue lebih gila lagi. Cuma kadang kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Kita pinginnya, mau trading di antara grupnya, gue sih menang mulu, nggak pernah kalah gitu. Gitu. Itu ya yang pertama harus ditanamkan pada diri kita adalah jujur pada diri sendiri. Anda mampu apa enggak? Kalau enggak mampu, tinggalin. Mungkin hal ini berat buat teman-teman yang trader. Wah, gue nggak bisa, atau saya nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena posisinya saya harus membalikan posisi uang saya yang sudah hilang. Atau saya pernah juga ada teman yang bilang, Om kalau berhenti posisinya berarti uang saya yang kemarin udah ditanam nggak balik lagi dong, katanya. Mungkin benar, tapi kalau mindset Anda, pola pikir Anda masih kayak gitu juga, saya yakin malah semakin dalam, malah nggak bisa belajar dari apa yang pernah Anda alami sebelumnya. Itu lebih parah lagi gitu. Saya pernah lihat beberapa YouTube, ada seorang trader jago pakai dasi, dia iklannya di mana-mana. Apa yang dia lakukan? Dia melihat di grafik di IQ option. Saya juga pernah di IQ option, tapi nggak lama.
Octaplex juga saya pernah. Nah, DQ option, sorry batuk karena mau menjelang pagi kali. DQ option, dia mainnya misalnya nih, lihat grafik, oke, kita put, ya, bahasanya gitu kan kalau IQ option, put sama apa lagi, apa ada dua, saya lupa, coba kita lihat di IQ option, nggak tahu saya akunnya masih ada nggak. Nah, terus tapi ketika kalah dia martingale, terus kalah lagi. Sorry, bahasa Olimpik trik apa ya? Kompensasi kekalahan, kompensasi lagi. Itu sampai berkali-kali lipat. Dia bilang, wah, aduh, koneksi internetnya. Apa namanya? Dia bilang kita harus bermodal besar. Karena suatu saat akan ada pembalikan modal. Wah, kalau menurut saya itu sih iya, kalau kita punya uang miliaran dan uangnya uang diem gitu, bukan uang buat kebutuhan. Tapi kalau punya uangnya sedikit dan pingin berkembang, nggak jalan. Terus saya juga pernah nonton beberapa dan baca juga. Anda begini ceritanya, dia bilang Anda tidak akan kaya dari trading kalau Anda masih berpikir adalah bisa kaya dengan cepat dari trading, gitu loh. Dan yang dia garis bawahi itu, ketika kita coba strategi, misalnya, atau saya coba tadi put tadi, ketika dia loss, itu kita nggak menganalisa kenapa loss, tapi kita coba strategi lagi yang baru, karena kita ngelihat di grup, ngelihat di YouTube, oh iya, mestinya kayak gini nih, mestinya gini, dicoba dan itu berhasil, besoknya loss lagi, gitu loh. Makanya selalu mencari strategi baru. Nah, ini yang harus dirubah di pola pikir kita. Jadi belajar dari situ, saya masih belajar sampai sekarang, karena untuk memanage pola pikir, memanage diri sendiri itu susah banget. Contoh kecil lah, untuk berhenti merokok aja saya belum bisa gitu. Padahal udah tahu merokok itu jelek. Sama halnya dengan trading, itu saya loss banyak, tapi kok nggak bisa berhenti. Makanya sekarang teman-teman juga mungkin udah, kalau lu kalah terus ya udahan gitu. Coba pasti akan menerima. Oh, nggak bisa gitu, ini gini. Banyak, berbagai macam banyak alasan. Mungkin itu yang dia korbankan adalah berantem sama istrinya, berantem sama temennya, atau bahkan jadi buruk di lingkungannya, dalam artian dia pinjem sejumlah uang tapi nggak dibalikin lama, karena orangnya yang si trader ini minjem misalnya mau berharap dari trading ini untuk mengembalikan. Itu akan semakin dalam, lubangnya akan semakin dalam. Menurut saya adalah coba dirubah pola pikirnya untuk bertrading. Gimana caranya? Ada sebuah grup, saya salut banget sama orang, saya sebut aja nih, orang Bali. It's the best man. Dia sampai ngelakuin sebuah giveaway untuk merangsang anggotanya atau temen-temennya dalam bertrading tapi di akun demo. Keren. Kenapa? Itu tujuannya nggak money oriented gitu loh, tapi tujuannya adalah membentuk karakter setiap trader. Ketika terjun ke real, dibentuk dulu dalam akun demo, dan itu durasinya seminggu, 2 minggu, bisa sebulan. Tapi di situ ditulis ada target profit berapa dan target lossnya berapa.
Jadi menurut saya yang harus teman-teman tanemin dalam diri teman-teman, termasuk apalagi saya itu, terutama saya juga belum bisa, adalah ketika kita punya target profit, biasanya nih modal kita $10, jangan mau jadi $20, jangan. Berpikir dulu sedikit demi sedikit. $10 itu target profitnya misalnya adalah $1, 10%. Jangan yang gede-gede. Terus faktor lossnya itu berhenti, misalnya Anda di 2 kali stake atau 3 kali stake. Kalau di binari misalnya di 0,35, berarti 3 kali stake kalau hilang $1. Nah, yang susah adalah kita berhenti ketika kalah dan kita berhenti ketika menang. Kalau menang, bawaannya pingin lebih dan lebih. Kalau kalah, bawaannya penasaran terus, martengga sampai habis. Besok coba lagi, depo lagi. Wah, itu kacau. Dan kalau menang, terus pingin sampai habis. Malah ada teman saya yang dari berapa ya dulu? 200 kalau nggak salah. Udah nyampe 9.000. Harusnya kan diambil. Itu malah di tradingin terus dan harinya habis. Sama, saya juga pernah, saya konsisten $55, kemudian karena pengen lebih, malah sama modal-modalnya habis. Itu yang harus kita garis bawahi, merubah pola pikir itu dengan coba berlatih di akun demo dulu selama sebulan, tapi dengan target profit, kemudian dengan stop loss setiap hari. Kalau sebulan belum bisa juga Anda mengerem itu dengan disiplin, coba bulan berikutnya. Jangan dulu mau terjun ke real dengan resiko yang cukup besar. Karena sekali lagi, trading itu bukan main-main. Sayangi uang Anda walau Rp1.000 pun. Teman-teman, sayangi uang Anda, apalagi Anda ada kebutuhan lain yang lebih daripada sekedar bertrading gitu. Dan satu lagi kalau menurut saya, pegang hanya satu strategi menurut teman-teman, itu oke. Teman-teman tahu lemahnya di mana, tahu keuntungannya di mana. Kalau sekarang misalnya trading, Anda profit, oke, besok coba loss, itu berhenti. Jangan dilanjutkan. Coba 2 hari dulu berhenti atau atau sehari, baru besok coba lagi. Dan coba amati, coba gini, coba direkam. Terus kemudian pas kita open posisi atau purchase atau mau buy mau sell, itu lihat marketnya pada saat apa. Terus kemudian kalau misalnya di binary itu durasi tick pada saat digitnya berapa, atau di Olimpedia atau di Binomo atau di Eiko Option misalnya pada saat candle atau saat market sedang gimana. Lihat, jadi kalau kalah Anda tahu kenapa saya kalah. Itu dianalisa, dievaluasi. Tapi sekali lagi, di akun demo dulu. Mungkin buang-buang kota, tapi Anda kedepannya akan lebih berhasil dari sekedar tebak-tebakan nggak jelas. Dari sekedar Anda masuk grup berbayar nyari dapat strategi, dicoba dengan yakinnya, tapi saya masih tetap loss. Bahkan Anda berpikir, wah saya banyak sekali yang bilang, kok di virtual saya menang mulu, di real saya kalah. Nah itulah yang menjadi beban untuk kita ketika main real. Tapi kalau saya yakin sih, kalau coba dilatih di virtual, di demo dulu sebulan 2 bulan terus. Malah teman saya ada yang 2 minggu dia lihat pergerakan cacing atau pergerakan candle, setiap hari dia ikuti, dia catat. Saya dulu di grup, dia menang terus kabur, nggak tahu saya kemana.
saya hubungi juga udah nggak aktif, dan itu keren gitu ya. Sekian curhat dari saya. Sekali lagi saya cuma menasihati buat diri saya sendiri, bukan buat orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang bisa konsisten terus dan bisa meraih sukses dan berhasil dalam segala bidang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.